Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang hari ini, di tempat yang tentunya sederhana ini, kita bisa dipertemukan, dan tentunya bersama kami RRI Toli Toli. Tentunya kami akan memberikan informasi dan juga promosi branding dan co-branding LPP RRI Toli Toli dalam layanan publik. Pertama-tama kita akan dengarkan bersama sambutan dari Kepala LPP RRI Toli Toli, dalam hal ini diwakili oleh Ibu kami KTU Toli Toli. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini, tim RRI Toli Toli menyempatkan untuk melaksanakan kegiatan di Desa Kalangkangan yang baru saja kita ikuti tadi, dialog interaktif kentongan tangkap bencana. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini mewakili Kepala LPP RRI Toli Toli, saya Ibu Nurlela, mengucapkan apresiasi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu telah hadir di tempat ini untuk hadir menyaksikan sekaligus berinteraksi dengan narasumber berkaitan dengan kekhawatiran kita semua, khususnya masyarakat yang ada di Desa Kalangkangan tentang buaya yang betul-betul dapat menjadi ancaman bagi para nelayan khususnya. Dan pada kesempatan siang hari ini juga kami dari RRI menyelenggarakan sosialisasi berkaitan dengan peran yang dilaksanakan RRI tidak saja sebagai media siaran yang memberikan informasi berbagai bidang, baik itu pendidikan, hiburan, dan yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga dalam pengembangan usaha. Jadi di RRI Toli Toli, seluruh RRI di Indonesia ada yang namanya Lembaga Pengembangan Usaha atau LPU yang terbagi dari komunikasi publik dan layanan publik. Secara umum hanya dapat kami sampaikan bahwa layanan pengembangan usaha ini ingin mendekatkan media RRI kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan promosi. Baik itu promosi kerjasama dengan pemerintah daerah setempat maupun perorangan. Saya kira itu saja pengantar sekilas dari kami, dan tentu kami harapkan melalui pertemuan sosialisasi ini Bapak Ibu dapat lebih mengenal RRI tidak saja melalui media terestrial seperti radio transistor yang dapat kita dengarkan melalui gelombang yang kita cari, tetapi melalui handphone dan tentunya dengan media lainnya, YouTube dan sebagainya. Dan yang terutama lebih mendekatkan masyarakat kepada RRI melalui iklan-iklan layanan ataupun fasilitas informasi lainnya yang dikembangkan atau ditawarkan oleh lembaga PPRRI atau di LPU. Saya kira itu saja untuk jelasnya teknisnya nanti dari marketing LPU akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang sudah Ibu KTU katakan tadi ya Bapak Ibu, bahwa peran RRI bukan saja memberikan hiburan dan juga bukan cuma Anda mendengarkan para penyiar, tapi di belakang kami ada juga layanan publik. Dan tentunya jika Bapak Ibu punya usaha yang ingin dikembangkan, bisa melalui mereka berdua ini. Dan langsung saja saya persilahkan kepada rekan saya Mbak Ratna dan juga Mas Royan, silahkan. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu warga Desa Kalangkangan. Semoga di hari ini semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon izin sebelumnya Ibu KTU. Bapak Ibu mungkin sebagian besar sudah tahu dan sering mendengar RRI kan Pak? RRI Toli Toli.
Nah, mungkin Bapak Ibu kebanyakan hanya memahami, oh RRI Toli-Toli itu hanya menyiarkan saja. Nah, sebenarnya Pak, di RRI itu tidak hanya ada bidang siaran. Tapi di RRI itu ada juga yang namanya layanan pengembangan usaha. Kenapa ada layanan pengembangan usaha? Karena kita itu Pak melayani. Jadi Bapak Ibu sangat rugi jika seandainya tidak menggunakan fasilitas negara yang dalam hal ini Bapak bisa memanfaatkan RRI Toli-Toli. Mohon izin sebentar saya berdiri Pak ya, supaya kayaknya lebih enak. Nah Bapak Ibu, kalau di RRI Toli-Toli itu selain ada pengembangan layanan usaha, itu di dalamnya ada komunikasi publik, ada layanan publik Pak ya. Nah itu Pak, kalau Bapak sebagian besar, kebanyakan ada yang memiliki usaha, Bapak bisa kami bantu untuk dipromosikan di RRI. Jangan pernah khawatir dengan nilai tarifnya yang besar, kalau di RRI itu enggak Pak. Nah makanya saya sampaikan ke Bapak, yang Bapak pegang sekarang, Bapak Ibu yang ada di tangannya saat ini, ada leaflet yang sudah kami bagikan Pak ya. Nah, Bapak bisa lihat di situ itu ada yang namanya, jadi Bapak Ibu di dalamnya itu ada yang namanya jasa digitalisasi, ada juga tarif PNBP Bapak ya. Nah itu untuk Bapak kalau seandainya Bapak Ibu ada yang kehilangan mungkin ada kehilangan STNK atau mungkin sertifikat Bapak mungkin kalau untuk bisa buat kembali itu akan dimintai keterangan di RRI. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki barang yang hilang, kalau langsung ke RRI itu Pak, otomatis kita tidak pungut biaya PNBP. Itu gratis. Tapi kalau dia sudah jangka lebih dari seminggu, kita sudah langsung pungut yang namanya penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu penerimaan negara bukan pajak itu sesuai dengan amanat undang-undang. Ya, Bapak Ibu di situ bisa Bapak lihat. Kalau RRI itu amanat undang-undang nomor 32 tentang penyiaran, juga ada amanat undang-undang nomor 68 tahun 2020 tentang jenis dan tarif. Nah, kita tidak sembarang menetapkan tarif Bapak Ibu. Ini semua sudah diatur oleh PP nomor 68. Nah, di sini nanti Bapak bisa lihat semua. Kalau untuk jasa penyiaran kayak Adlibs, kayak berita kehilangan, kalau lebih dari seminggu itu Bapak harus mengeluarkan biaya PNBP sebesar 45.000. Itu untuk satu kali siar saja Bapak, ya. Tapi kalau tiba-tiba Bapak memiliki barang yang hilang, alangkah bagusnya Bapak langsung ke RRI saja Pak. Itu langsung kita buatkan berita kehilangan, itu free, gratis, tanpa ada PNBP-nya sama sekali. Nah Bapak, yang menarik di sini adalah ketika Bapak punya usaha, ya Pak. Nah mungkin ada dari Bapak Ibu di sini yang punya usaha, mungkin usaha pupuk, atau ada yang jualan beras, itu bisa Pak kita bantu. Itu ada juga namanya jasa digitalisasi Pak ya. Itu kalau Bapak jasa digitalisasi itu bisa Bapak manfaatkan RRI, bisa melalui Instagram, ada juga Reel, bisa juga melalui Facebook. Itu sudah tertera, itu biayanya sangat murah. Jadi kalau Bapak memanfaatkan fasilitas negara, otomatis Bapak juga ikut berkontribusi dalam menambahkan penerimaan negara bukan pajak negara kita. Ya mungkin itu dari saya Pak. Sebelumnya mungkin ada yang ingin Bapak tanyakan sebelum rekan saya akan menyampaikan, silakan. Oke, mungkin tadi dari rekan saya Ratna sudah ada yang mungkin bisa ditangkap ya Pak ya? Ada? Oke. Tapi saya mau yel-yel dulu ini supaya lebih semangat, soalnya mukanya bapak-bapak ini sudah loyo semua. Tadi sudah ada yel-yel. Saya mau dengar dulu ya. RRI Toli-Toli. Tetap di udara, tetap di udara. Yes, kurang kompak, ulang. RRI Toli-Toli. Sekali di udara, tetap di udara. Yes. Oke. Ada yang mau bertanya nih Mbak Ratna. Silahkan. Terima Bapak kasih. Sekdes. Saya ingin bertanya masalah berita kehilangan tadi yang disampaikan. Ya. Apakah kita langsung ke RRI atau melalui Polsek melakukan surat keterangan kehilangan atau langsung ke RRI saja? Itu saja Bu, makasih. Iya baik Pak, saya langsung jawab Pak ya.
Jadi begini, biasanya kalau Bapak kehilangan benda, barang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sertifikat atau mungkin STNK motor, kalau Bapak ke Polres itu pasti langsung diarahkan ke RRI. Jadi setiap ada barang yang kehilangan, jika Bapak ingin buat kembali, itu sebaiknya diberitakan di RRI dulu, Pak. Nah, kalau masih dalam jangka seminggu itu free, biaya gratis, enggak ada. Kita tidak pungut PNBP. Tapi kalau sudah lewat seminggu, itu Bapak wajib mengeluarkan penerimaan negara bukan pajak alias PNBP sebesar 45.000 untuk 1 kali siar. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, sudah jelas Pak? Jelas, tapi masih ada Bu. Ya, silakan. Kalau umpamanya barang kita kita sudah berikan ke RRI, diumumkan, kemudian lewat dari 1 minggu barang kita ditemukan melalui RRI, apakah itu ada biaya atau tidak ada? Kasih Bu. Baik, kalau seumpamanya barang Bapak yang sudah disiarkan di RRI dan kemudian ternyata barangnya itu sudah ditemukan, berarti otomatis tidak akan ada biaya, Pak. Ya, seperti itu. Karena kalau Bapak sudah siarkan di RRI, seumpama contoh STNK Bapak hilang kan, nah itu untuk dibuat kembali itu harus ada informasi bahwa Bapak sudah siarkan berita kehilangan di RRI. Nah itu nanti suratnya dibawa ke Polres untuk bisa dibuatkan kembali STNK baru, seperti itu. Nah ketika barang yang hilang itu ditemukan kembali ya itu sudah bukan menjadi wewenang dari RRI lagi, Pak. Ya seperti itu, terima kasih. Oke, dan perlu diketahui juga RRI ini bukan cuma bisa didengar di radio di rumah Pak, tapi di HP juga bisa didengar. Makanya dikatakan RRI itu sudah ada di ujung jari. Bagaimana Mbak Ratna? Betul sekali, Iya. manfaatkan jasa digitalisasi Pak lewat RRI Playgo. Jadi RRI bisa didengar di handphone, itu Anda bisa download RRI Digital. Itu bisa di-download di Play Store. Di sana itu semua RRI bisa didengar Pak, mau dari RRI Jakarta, RRI Palu, RRI, pokoknya semua RRI bisa didengar. Oke, saya ke Mas Royan lagi. Silahkan Mas Royan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, saya punya orang tua. Saya berdiri Pak ya. Ya baik, perkenalkan nama saya Royan Jamil Pak. Jadi di RRI itu tidak hanya ada siaran kemudian berita yang Bapak dengar biasanya. Nah tapi di RRI itu ada juga layanan pengembangan usaha Pak. Nah itulah yang berhadapan ini itu yang berada di seksi layanan pengembangan usaha. Nah tabe Pak, kita nggak usah tegang-tegang Pak ya, sudah lepas dari dialog tadi. Nah jadi tadi teman saya sudah menjelaskan bahwa untuk bagaimana masyarakat itu kita sosialisasi bahwa di RRI negara menyiapkan fasilitas untuk masyarakat bisa memanfaatkan Pak. Memanfaatkan fasilitas melalui RRI Toli-Toli. Nah berkaitan dengan jasa siaran yang sudah disampaikan tadi, kita melangkah ke RRI digitalisasi. Nah selama ini mungkin masyarakat sebagian menganggap bahwa RRI bisa didengar hanya melalui radio atau terestrial. Nah sekarang RRI juga bergerak di platform atau media sosial yang dimana bapak-bapak sekalian tidak hanya bisa mendengarkan melalui radio tapi bisa mendengarkan melalui handphone. Nah mungkin bapak kalau ada Android bisa buka di Play Store kemudian download RRI Digital. Nah jadi di RRI Digital mungkin di saat bapak bekerja, bertani atau nelayan, selama HP bapak dapat jaringan, ibu bisa mendengarkan RRI, bukan hanya RRI Toli-Toli Pak, tapi seluruh RRI di Indonesia itu bapak bisa dengar. Mulai dari RRI di Aceh sampai dengan Papua itu bisa bapak dengar. Nah mungkin begitu Pak. Jadi RRI tidak hanya di radio bisa kita dengarkan, tapi hanya RRI kadang kan kita biasa buka-buka FB, sekali-sekali lah kita buka RRI Digital, bisa kita dengar penyiar-penyiar cantik ini Pak, Pro 1, Ibu Meikes selaku moderator.
Ini juga penyiar Pak di Pro 1. Nah begitu. Mungkin sejauh ini itu dulu bisa dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Pak? Iya. Silahkan. Kalau kita dengar RRI mungkin ada saudara di Aceh, ada saudara di Makassar. Setiap RRI itu kan punya yang namanya program acara kirim-kirim salam. Jadi di HP bisa buka RRI Makassar. Wah, kalau pas buka RRI Makassar, pas program acara kirim-kirim salam, bisa kirim salam dong sama keluarga di sana. Begitu ya, Mas Royan. Ada yang mau ditanyakan ini bapak-bapak, ibu-ibu, siapa tahu yang mungkin mau menanyakan beriklan di RRI itu bagaimana? Mungkin bapak punya usaha apa ini yang perlu diketahui semua masyarakat Toli-Toli, punya bisnis apa supaya bisnisnya itu bisa lebih berkembang. Jadi diiklankan di RRI, diumumkan ya setiap jam 2 kali siar ya kalau iklannya ya. Siapa tahu dengan mengiklankan bisnis Bapak di RRI, bisnis Bapak bisa semakin berkembang. Sebelum saya lanjut, saya mau dengar yel-yel dulu supaya bersemangat. Sebentar ada pertanyaan bagi satu orang yang beruntung. Saya mau dengar yel-yel lagi Pak ya. RRI Toli-Toli. Yes, oke. Siap-siap pertanyaan dari Mbak Ratna. Silakan Mbak. Tunggu. Jangan dulu ke pertanyaan Mbak Ratna, masih ada Ibu dulu yang mau bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan terkait tadi jasa layanan publik ini ada di sini. Saya lihat di angka Romawi 3 ini jasa produksi program. Kebetulan kami ini ada usaha sedikit walaupun kecil, usaha di bidang jasa menjahit. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini mungkin ini yang dimaksud untuk promosi usaha di RRI. Ada di sini saya lihat durasi 1 menit ini per versi dan per episode. Yang ingin saya tanyakan ini kan tarifnya 200.000. Yang dimaksud ini versi dan episode ini apakah mingguan atau bulanan? Ya, makasih. Silakan Mbak Ratna. Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi di sini yang Ibu lihat tadi berdasarkan leaflet yang sudah kami bagikan, jasa produksi program untuk bagian produksi siaran iklan itu ada spot jingle, filler dan advertorial itu 200.000 adalah untuk biaya produksi Bu. Jadi ketika Ibu mau buat iklan di RRI dan iklannya itu adalah iklan yang belum jadi, otomatis itu diproduksi. Nah itu ada tim yang memproduksi dan untuk produksinya itu 200.000. Dan yang Ibu tanyakan tadi terkait soal episode itu, kalau soal masalah produksi, seumpamanya kayak sandiwara, terus Ibu mau masukkan contoh kayak Ibu sebagai sponsor dari acara tersebut, hitungan per episode, di sini kalau Ibu mau itu bisa kita produksi dulu dengan biaya itu 200.000. Nanti ketika ada program acara yang memang Ibu ingin sponsori, itu bisa masuk di situ. Apakah dibayar lagi pada saat masuk dalam sponsor? Oh tidak, Oh, itu pada hanya untuk sekali saja. Oh, untuk biaya produksi saja? Iya, untuk biaya produksi itu hanya sekali saja. Nah, bagaimana seandainya kita sudah ada produksi jadi, maksudnya sudah dibuat sendiri terus diiklankan oleh Iya. RRI, bagaimana? Kalau ceritanya? sudah memiliki produksi sendiri itu kita cek lagi Bu, apakah produksi yang Ibu sudah buat dan itu sudah lolos, artian dalam hal tidak ada kata-kata yang jorok atau mungkin sesuai lah sudah begitu, itu akan langsung kita siarkan. Biayanya dengan durasi berapa? 1 menit. Biayanya? Kalau untuk iklan dia Bu per 1 menit itu 35.000. Jadi kalau 10 kali itu 350. Iya. Iya, terima kasih. Oke, Sama-sama. terima kasih Ibu. Siapa tahu Ibu mau iklankan bisnis jahit bajunya Bu ya. Oke, baik, ada yang mau bertanya lagi Bapak-bapak? Yang barangkali jual pupuk, mau jual sapi,
jual kambing, jual ayam potong, nah, bisa diiklankan di RRI. Oke, kita masuk di sesi pertanyaan. Oke, boleh ya. Hah? Bagaimana? Masih ada pertanyaan ini Bapak Ibu? Oh, tinggal mau tunggu pertanyaan katanya. Ah. Ini pokoknya yang bisa jawab ini memang benar-benar pendengar setia RRI Toli Toli. Langsung pertanyaannya? Sedikit. Ya, silakan. Jadi keuntungan yang ibu bapak sekalian dapatkan untuk beriklan di RRI, iklannya ibu bapak itu tidak hanya didengarkan di Toli Toli Pak, Ibu. Ketika ibu memasukkan iklan di RRI Toli Toli, ada 3 kabupaten yang akan dengar iklannya ibu. Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, Parigi Motong. Bahkan Kalimantan juga sudah mendengarkan. Kalau penduduk Indonesia mendengarkan RRI melalui digital, kemudian dia buka RRI Toli Toli, iklannya ibu di ujung Aceh dia dengar Bu. Di Sumatera dia dengar, di Papua dia dengar. Siapa tahu kemudian ibu beriklan di RRI Toli Toli, ada orderan masuk dari wilayah Sumatera, wilayah Jawa, wilayah Papua, kan luar biasa itu ibu. Ya, yang paling dekat lah, Buol dan Parigi Motong. Ya sekian. Oke, baik. Pokoknya kalau beriklan di RRI itu semua terjangkau, banyak keuntungannya juga. Oke, silahkan Mbak Ratna pertanyaannya. Iya, terima kasih. Bapak Ibu yang sudah memegang leaflet saat ini, kalau Bapak sudah membaca pasti bisa menjawab pertanyaan saya. Dan yang paling tercepat Pak ya, langsung angkat tangan. Jadi ini sengaja saya kasih pertanyaan dari leaflet yang Bapak pegang supaya 100 ribunya bisa mudah Bapak dapatkan juga ya Pak ya. Aduh, gampang Ibu, ya. sekali kalau Jadi begitu Mbak Ratna. ini langsung hitungan 3 langsung angkat tangan Pak ya. Iya. Kalau lebih dari 3 detik berarti batal. Hangus. Oke Bapak Ibu sudah siap pertanyaannya? Iya. Jadi 100 ribu untuk satu pertanyaan. Bapak yang sudah membaca leaflet dari RRI, Bapak Ibu berapa tarif iklan di RRI? 1, 2, 3. Iya Ibu Deluan. Berapa Ibu? 200 ribu. Salah. Satu orang lagi. Iya Bapak Satu orang silakan lagi. yang pakai 30 ribu katanya. 30 ribu, apakah benar 30 ribu? Mari kita lihat bersama. Deng deng 30 ribu tarif iklan, apakah iya? Kita lihat Pak ya, dia jenis penerimaan negara bukan pajak untuk iklan regular time 30 ribu. Selamat Iya, Pak. selamat bapaknya dapat 30 ribu. Nah. 100 Oke, ribu. Selamat Pak ya. Semoga berkah, nanti bisa dibelikan kira 30. untuk beras ataupun minyak Pak Maksudnya ya. betul jawabannya Iya. 30 ribu. Oke, akhirnya demikian ya sosialisasi layanan publik dari RRI Toli Toli. Semoga Bapak Ibu nanti bisa bekerja sama dengan RRI Toli Toli yang ingin mengiklankan bisnisnya, usahanya. Semoga saja usahanya semakin berkembang. Dan jangan lupa download RRI Digital di handphone.